pertama, peserta didik memiliki motivasi yang rendah. Yang kedua, guru tidak memahami dan memanfaatkan model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian peserta didik masih merasa kesulitan dengan pembelajaran sejarah HOTS. Dan yang keempat, guru belum mengaplikasikan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, yang pertama mengenai motivasi peserta didik yang rendah. Menurut Bapak, apa yang melatar belakangi peserta didik memiliki motivasi yang rendah tersebut? Yang menanggapi yang pertama, motivasi rendah itu memang nanti ini banyak faktor ya yang bisa dirasakan siswa dan kita juga. Ini yang pertama bisa dari faktor keluarga. Faktor keluarga. Mungkin dari keluarganya di rumah itu dalam pembelajarannya, perhatian dari orang tua itu dalam pembelajaran itu kurang ya, mungkin seperti itu ya, karena anak sekarang apalagi udah zamannya bebas ini ya, kalau nggak ada perhatian dari orang tua, saya yakin dalam pembelajaran itu sangat rendah atau kurang. Yang kedua, mungkin dengan adanya teknologi ini anak merasa bosan untuk belajar lama-lama di kelas ya, belajar bosan di kelas ya, artinya yang pembelajaran harusnya bisa berjalan aktif ya, dalam 2 tahun ini udah banyak perubahan ya, mungkin itu yang mengakibatkan anak itu sangat rendah dalam pembelajaran. Sudah, Pak? Ya, saja. Kemudian faktornya yang bisa menyebabkan motivasi siswa rendah dari segi apa, Pak? Kalau kita bicara faktor ya, di sini banyak yang harus memang kita tingkatkan ya. Yang pertama mungkin pembelajaran di dalam kelas ya, yang tadinya monoton ya, ini harus dirubah gitu ya. Mudah dirubah mulai dari segi gurunya dalam mengasihkan materi, bisa juga dari siswanya cara belajarnya gitu ya. Dan guru juga harus bisa merancang pembelajaran yang aktif ya, dan menyenangkan ya, karena apalagi zamannya teknologi kan, itu tidak harus kita ceramah dan ceramah kasihkan tulis gitu ya, artinya di sini harus jadi perkembangan ya. Dan peserta didik juga ini tidak dapat perhatian ya dari orang tuanya tadi, yang poin yang pertama tadi, ini harus kita berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin juga bisa saja kurangnya sarana dan prasarana ya dalam pembelajaran ya gitu. Nah, ini juga memang juga bisa mengakibatkan anak juga untuk males ya, kalau sarananya sudah lengkap ya, mungkin motivasi untuk belajar pun anak itu bisa meningkat gitu ya. Dan intinya ya, kita harus membuat inovasi baru ya. Inovasi sangat diperlukan, Pak ya. Di situ. Terus Pak, bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar siswa? Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ya, itu tadi kita harus bisa membuat inovasi yang baru ya. Inovasi, gurunya itu tidak mengandalkan pembelajaran yang selama ini yang sudah dia lakukan ya. Dia harus bisa mencari perkembangan pembelajaran ya. Sudah. Dari kita lanjutkan untuk masalah yang kedua, yaitu guru tidak memahami memanfaatkan pengembangan model-model belajar. Menurut Bapak, sama pertanyaannya, jadi latar belakang dari guru tidak memahami memanfaatkan model-model pembelajaran itu dari apa saja? Nah, ini ya sekarang sudah perkembangan zamannya ya, artinya guru ini harus bisa mencari informasi baru tadi ya. Mungkin dengan adanya teknologi sekarang, internet ya, itu informasi di sana udah sangat canggih ya. Informasi baru yang dikaitkan dengan pembelajaran pun itu udah banyak yang relevan dengan kondisi sekarang gitu ya. Kan informasi di situ udah banyak gitu ya. Artinya menurut saya apa yang harus latar belakangnya ya, jadi guru harus bisa mencari informasi ya. Informasi itu tidak hanya dari teman, dari ini ya, juga dari internet, dari perkumpulan MGA dan yang lain.
terhadap siswa ini yang terhadap dimaksudnya. guru dan siswa juga, Terhadap Pak. guru dan siswa ya. Oke, kalau untuk guru, ini guru itu tidak memiliki waktu, artinya dia merasa tidak memiliki waktu untuk mencari ya, artinya untuk merancang pembelajaran yang inovatif ya. Dia merasa udah cukup lah waktu saya seperti ini gitu. Biasanya seperti itu ya, artinya kalau suruh mencari-cari perkembangan itu dia merasa waktu saya udah sekarang aja udah banyak gitu yang ini. Itu pertama itu. Yang kedua mungkin masih berfokus pada materi ya, berfokus pada materi, artinya pembelajarannya mungkin selama ini yang dia lakukan itu aja yang ingin dilakukan gitu ya. Gitu. Jadi untuk menyeimbangi kemajuan zaman ini masih kurang ya dengan teknologi itu, dan guru kesulitan menyesuaikan dengan model pembelajaran. Ya, memang ini juga tidak mudah ya, karena mungkin dalam waktu pembelajaran dulu guru-gurunya pembelajarannya yang diperoleh kan masih ya ceramah, teori dan itu. Nah sekarang sudah banyak sekali pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang bisa menyenangkan terhadap anak ya, gitu ya. Dan sekarang kalau anak tidak menyenangkan, ya mungkin otomatis dalam mengingat materinya juga dia akan cepat lupa atau malas di sana. Gitu. Dan pasti itu ada motivasi ya, itu motivasi. Ya seperti ini motivasi untuk belajarnya ini harus meningkat, jangan sampai turun gitu ya. Kalau motivasi belajarnya turun ya pasti dikasih dengan model apapun ya tidak akan masuk gitu ya. Itu tidak akan ada perubahan ya. Terus Pak, upaya supaya peserta didik dapat mudah memahami materi yang diajarkan guru. Tadi udah sebutkan situ sebenarnya. Artinya ya guru itu harus mampu mendesain model-model pembelajarannya ya. Itu ya. Yang sekarang lagi tren kan pembelajaran dengan BBL yang ini ya. Artinya bisa BBL gitu. Jadi dia mungkin jangan sampai beranggapan pembelajaran yang dulu itu masih tepat dikasihkan dengan anak-anak sekarang ya. Itu artinya harus ada perubahan. Ya, perubahan di situ ya. Kita lanjutkan ke masalah yang ketiga Pak. Peserta didik masih merasa kesulitan dengan pembelajaran sejarah yang berbasis hoax. Untuk latar belakang, guru belum mengaplikasikan pembelajaran berbasis hoax dalam pembelajaran apa saja. Untuk hoax ini yang dimaksud hoax ini apa di sini? Hoax itu pembelajaran yang mungkin menggunakan pemikiran-pemikiran yang tinggi ya, atau itu untuk berpikir kritis gitu ya. Memang ini selama ini pembelajaran untuk menggunakan pembelajaran yang berpikir kritis atau berpikir taraf tinggi ya, memang ini masih dibilang model baru ya, mungkin dulu juga belum tumbuh. Nah ini memang banyak sekali nanti atau perkembangannya ya. Artinya di sini hoax ini diciptakan dalam pemberian materi dalam sejarah. Ini kan tidak hanya sejarah itu kan kalau kita belajar paling cuma ingatnya cuma tanggal, bulan, tahun, kejadiannya gitu ya. Artinya sekarang bagaimana kejadian misalnya peperangan dulu bisa terjadi, nah itu anak bisa berpikirnya bagaimana. Nah itu mungkin ya kritis lah gitu. Nah ini kan harus juga dipacu dari segi gurunya dalam memberikan suatu pembelajaran juga. Faktornya sama ini upaya supaya guru bisa mengaplikasikan. Untuk faktornya ya di sini dari segi faktor dari guru ya, guru itu harus memberikan suatu pemahaman tentang pembelajaran yang berbasis hoax itu tadi terhadap peserta didik ya, ini di situ. Dan guru ini jangan merasa tidak pernah mendapat pelatihan ya. Artinya pelatihan itu kalau kita cuma mengandalkan mungkin pemanggilan dari dinas atau utusan dari sekolah ya di sini mungkin akan terbatas gitu ya. Artinya gitu. Kita harus maksudnya dari pribadi sendiri mencari. Ya, sambil mencari sendiri ya. Sekarang apalagi banyak model-model pembelajaran secara online ya,
tantangannya segala sana ya, itu untuk meningkatkan kapasitas kepedulian gurunya. Selanjutnya Pak, yang terakhir, jadi guru belum mengaplikasikan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi sama pertanyaannya, jadi dari latar belakang, kemudian juga faktor-faktornya, juga bagaimana supaya, maksudnya tips supaya guru itu bisa mengaplikasikan sehingga pembelajaran lebih baik lagi, lebih sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh guru. Untuk guru itu harus sering memang belajar soal-soal yang hot, yang bisa berpikir kritis ya terhadap anak. Itu anak harus dilatih ya, ada pelatihan tertentu itu untuk dan ini juga sekolah juga harus bisa membuat fasilitas atau memberikan suatu fasilitasi ya, pelatihan. Pas sekolah kan biasanya kan setiap tahun ada pelatihan ya, terutama melihat IHT ini ya. IHT ini biasanya dilakukan kan di awal-awal pelajaran tahun baru ya. Ini biasanya peningkatan aplikasi yang 8 bulan Pak. gurunya ini. Menurut Bapak dari sarana prasarana bagaimana Pak untuk sekolah kita? Bulan kemarin kan Ya, kalau prasarana ya, khususnya di sekolah kita masih kurang ya, masih kurang ya. Sekolah masih ya tahapnya anak kecil itu masih dalam rangka gitu ya. Jadi masih bantuan dari pemerintah ya, bantuan-bantuan apa segala, jadi masih dibutuhkan sekolah. Itu jangan sebagai suatu kendala juga ya, artinya kita juga mengembangkan Iya sih. gitu. Ada lagi Pak? Tadi ya. Cukup. Terima kasih Pak atas waktunya. Materinya luar biasa, sangat sangat berguna sekali untuk saya. Itu saja. Jadi biar materi selesai kan.